Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Hussein dengan NIM F1E1200061, ruang R002, Statistika Terapan Sistem Informasi Angkatan 2020, dengan dosen pengampu Bu Ulfa Khoiro, Eskom, Mkom. Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester, yaitu berupa proyek akhir. Langsung saja, yang pertama pendahuluan, penggunaan statistika dalam mengolah data penelitian berpengaruh terhadap tingkat analisis hasil penelitian. Penelitian-penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan alam yang menggunakan perhitungan-perhitungan statistika akan menghasilkan data yang mendekati benar jika memperhatikan tata cara analisis data yang digunakan. Dalam memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dapat digunakan uji regresi. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan, dengan satu atau lebih variabel, yaitu variabel yang menerangkan. Apabila variabel bebasnya Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka analisis regresinya disebut dengan regresi sederhana. Apabila variabel bebasnya lebih dari satu, maka analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Dikatakan berganda karena terdapat beberapa variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas. Analisis atau uji regresi banyak digunakan dalam perhitungan hasil akhir, terutama dalam proyek akhir statistika terapan yang akan dibuat. Hasil perhitungan analisis atau uji regresi akan dimuat dalam kesimpulan penelitian dan akan menentukan apakah penelitian yang sedang dilakukan berhasil atau tidak. Analisis perhitungan pada uji regresi menyangkut beberapa perhitungan statistika seperti uji signifikansi, ANOVA, dan penentuan hipotesis. Hasil dari analisis atau regresi berupa suatu persamaan regresi. Persamaan regresi ini merupakan suatu fungsi prediksi variabel yang mempengaruhi variabel lain. Persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel tak bebas, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus seperti di bawah ini. Seperti gambar berikut. Persamaan regresi linear sederhana secara matematik diekspresikan oleh Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y sama dengan garis regresi atau variabel respons, A sama dengan konstanta perpotongan dengan sumbu vertikal, B sama dengan konstanta regresi, dan X variabel bebas atau prediktor. Besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan di bawah ini. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana yang seperti dijelaskan pada poin di atas tadi. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X kuadrat dan X kali Y dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons. Dan yang terakhir, uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proyek saya, suatu data penelitian tentang berat badan 30 penduduk atau mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Tujuan, apakah konsumsi jumlah kalori per hari mempengaruhi berat badan penduduk atau mahasiswa? Yang kedua, variabel X yaitu variabel bebas atau prediktor, yaitu jumlah kalori per hari. Dan Y variabel tak bebas atau respons, yaitu berat badan. Di sini telah terdapat 30 data atau sampel yang saya ambil melalui wawancara atau beberapa pertanyaan menggunakan aplikasi pesan WhatsApp. Terdapat 30 buah data.
yaitu nama, kalori per hari, dan juga berat badan. Setelah membuat dan menentukan data, selanjutnya tabel bantu yang dibuat untuk menggunakan dalam melakukan perhitungan. Terdapat X, X kuadrat, Y, Y kuadrat, dan X kali Y. Masing-masing jika dijumlahkan, X yaitu 11.637, X kuadrat 474.743.623, Y yaitu 1.739, Y kuadrat 113.552, dan XY 732.500. Selanjutnya menentukan koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Didapatkanlah hasil 0,252. Selanjutnya konstanta A ditentukan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Didapatkanlah hasil minus 39,911. Konstanta A juga dapat dicari dari nilai rata-rata X dan Y, yaitu A sama dengan Y kurang BX. A sama dengan 173,9 dikurang 0,252 dalam kurung 1163,7, sehingga model persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan minus 39,911 ditambah 0,252X. Selanjutnya, menentukan koefisien korelasi R. Untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel prediktor X dan respons Y, dilakukan analisis korelasi yang hasilnya dinyatakan oleh suatu bilangan yang dikenal dengan koefisien korelasi. Biasanya analisis regresi sering dilakukan bersama-sama dengan analisis korelasi. Persamaan koefisien korelasi atau R diekspresikan oleh rumus di bawah ini, yaitu R sama dengan N kali jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi akar dari jumlah N dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan dikali akar dari jumlah dikali X Y kuadrat dikurang jumlah Y dikuadratkan. Didapatkanlah hasil 1,071. Nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas atau prediktor X dengan variabel terikat atau respons Y adalah sangat kuat. Presentasinya adalah 101%. Jadi, berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Selanjutnya menentukan koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 1,147. Nilai ini berarti bahwa 101% variabel bebas atau prediktor X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas atau respons Y, dan beberapa persen dijelaskan oleh variabel lainnya. Selanjutnya menentukan uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi dengan mengamati seluruh populasi. Maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Jika telah ditentukan koefisien determinasinya, yaitu R kuadrat, maka selanjutnya dilakukan uji signifikan hipotesis yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas atau prediktor atau independen, yaitu X, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respons atau dependen, yaitu Y. Arti dari signifikan adalah bahwa pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi.
Selanjutnya, melakukan uji T. Diketahui koefisien determinasi R kuadrat pada data di atas yaitu 1,147. Koefisien korelasinya atau R yaitu 1,071. Jumlah datanya yaitu 30. Hipotesis yang diasumsikan atau diajukan yaitu HU sama dengan 0. Variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1 atau HA sama dengan tidak sama dengan 0. Variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Dengan tingkat signifikansi alfanya yaitu 5%. Nilai T hitungnya menggunakan rumus T sama dengan R akar dari N kurang 2 dibagi akar dari 1 kurang R kuadrat. Didapatkanlah hasil 14,79. Derajat kebebasannya yaitu DF N dikurang 30 yaitu jumlah data 30 dikurang variabel keduanya yaitu dikurang 2 sama dengan 28. Dengan menggunakan tabel uji T untuk taraf signifikan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 dan DF-nya didapatkan 28, maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu 2,048. Membandingkan T hitung dengan T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel dengan data di atas yaitu 14,79 lebih besar dari 2,048. Kesimpulan akhirnya yaitu nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga dikatakanlah bahwa ada pengaruh nyata signifikan variabel prediktor X terhadap variabel respons Y dengan taraf signifikannya yaitu 5%. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah pengerjaan pada RStudio. Kita mulai dengan membuka aplikasi RStudio, kemudian import dataset dari Excel untuk data keseluruhan, yang mana merupakan gabungan data jumlah kalori per hari dari mahasiswa atau penduduk berdasarkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp oleh si peneliti, serta berat badan mahasiswa atau penduduk dengan cara yang sama. Beri nama variabelnya menjadi X, yaitu kalori per hari X, dan variabel Y-nya berat badan. Dengan perintah X, data keseluruhan lambang dolar dan artinya yaitu kalori per hari X. Variabel Y-nya data keseluruhan lambang dolar dan artinya berat badan. Langsung saja di sini telah saya import datasetnya yaitu data keseluruhan Excel. Import. Akan muncul nama, variabel X-nya berupa kalori per hari X, dan variabel Y-nya berat badan yang berjumlah 30. Selanjutnya kita beri nama variabel X. Keseluruhan kalori per hari akan muncul di sini. Selanjutnya variabel Y, data keseluruhan berat badan akan muncul tampilan layar di sini. Langkah selanjutnya membuat scatter plot yang digunakan untuk memahami apakah ada hubungan antara dua variabel. Hubungannya berupa linear atau non-linear, positif atau negatif antara kalori per hari X dengan berat badan. Itu variabel Y. Dengan perintah plot X, Y. Plot X, Y. Akan muncul scatter plotnya. Selanjutnya membuat garis regresinya dengan perintah upline lm y ke x.
perintah apply lm di X. Maka akan terbentuk garis regresinya. Selanjutnya mencari persamaan model regresi linearnya dengan perintah lm y per x. Perintah lm y x. Maka didapatkanlah lm yaitu formula y per x dengan koefisien interceptnya yaitu 6,9206 dan x-nya 0,1374. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengejaan dan penyebutan kata, dan juga suara yang kurang jelas terdengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.